Assalamualaikum pemirsa Trans 7. Sudah siap dengan yang seram-seram? Ada jelangkung, kuntilanak, dan genderuwo. News Flash Hasanah pagi ini akan menampilkan penampakan hantu-hantu yang muncul pada sejumlah film horor di Indonesia. Nah, siap-siap ya. Jelangkung. Masih ingat kan tentang Jelangkung? Film Jelangkung yang dirilis tahun 2001 ini sukses berat di pasaran. Film ini mengusung tema ritual mistis kuno Jai Langkung dari Indonesia. Film yang dibintangi Wingky Wiryawan, Melanie Arianto, Roni Dozer, dan Hari Panca ini berkisah tentang 4 sekawan yang selalu penasaran mencari pengalaman bertemu dengan makhluk halus di tempat-tempat angker. Mereka telah mendatangi berbagai tempat yang dikabarkan berhantu, namun tetap tidak bertemu hantu yang dicari. Sampai akhirnya mereka mencoba pergi ke daerah Angker Batu. Meski dilarang oleh warga setempat, mereka tetap nekat. Masalah muncul ketika salah satu dari mereka membawa boneka jelangkung dan bermain jelangkung di salah satu kuburan di tempat angker tersebut. Satu persatu mereka mulai diteror oleh arwah-arwah penasaran dan mereka harus membayar mahal atas perbuatannya. Jelangkung adalah jenis permainan boneka kayu yang dekat dengan dunia hantu. Ada yang bertugas memangku boneka jelangkung dan ada yang bertugas membaca mantra. Bunyinya begini nih. Jelangkung, jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Menurut cerita rakyat, permainan ini biasa dilakukan di tempat-tempat yang angker. Mereka yang kurang beruntung pada akhirnya menjadi korban kerasukan hantu yang dipanggil. Bahkan hantu yang datang saat dipanggil tersebut tidak mau pergi sampai keinginannya dipenuhi. Duh, serem juga ya. Film bergenre horor berikutnya adalah Tusuk Jelangkung. Film Tusuk Jelangkung ini dirilis tahun 2003, masih mengusung tema ritual mistis kuno Jai Langkung dari Indonesia. Film yang dibintangi Marcella Zalianty, Iqbal Rizanta, dan Dina Olivia ini seperti kelanjutan dari film Jelangkung yang pertama. Perjalanan mereka ke Paranggetih memaksa mereka melewati tempat-tempat yang dipenuhi cerita masa lalu yang mencekam. Satu persatu dari mereka kembali mendapat penampakan-penampakan arwah yang mengerikan. Hingga akhirnya mereka akan mendapatkan sesuatu yang menakutkan dan tak terduga yang sedang menanti di ujung perjalanan mereka. Kuntilanak. Kuntilanak adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2006. Film yang dibintangi oleh Julie Estelle sebagai tokoh utamanya, Ratu Felicia dan Evan Sanders ini berkisah tentang seorang mahasiswi yang memiliki kemampuan magis untuk memanggil kuntilanak. Kuntilanak tersebut akan melakukan perintahnya jika dipanggil. Mahasiswi tersebut pindah ke sebuah rumah kos di sebuah daerah angker tanpa mempedulikan peringatan dari banyak orang. Konon, kuntilanak menunggui daerah itu. Orang-orang di sekitar mahasiswi mulai mati secara tragis satu persatu. Penampakan kuntilanak berupa hantu perempuan berambut panjang yang kerap nangkring di atas pohon besar nan angker. Biasanya keberadaan kuntilanak ditandai dengan wangi semeriwing bunga Kamboja, lalu diikuti dengan ketawa cekikikan bernada tinggi yang menyeramkan. Ih, serem juga ya kalau ketemu. Film horor lain yang menampilkan legenda kuntilanak adalah Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2007. Film ini memakai latar belakang Terowongan Casablanca yang berada di bawah Jalan Rasunan Said, Jakarta Selatan. Terowongan tersebut menghubungkan jalan dari arah Tanah Abang menuju Kampung Melayu. Sedangkan di sekitar terowongan terdapat makam yang dianggap angker. Penampakan hantu di film tersebut berupa sosok perempuan yang menyeramkan. Ia bisa menjadi arwah gentayangan karena dibunuh sang kekasih yang menghamilinya. Hingga akhirnya ia menjadi kuntilanak dan berencana balas dendam pada sang kekasih. Makin serem aja nih kalau lewat terowongan ini. Berikutnya adalah genderuwo. Aduh, hantu apa lagi nih? Nah, film yang satu ini masih bergenre horor.
Film ini dirilis pada tahun 2007 dan dibintangi oleh Davina Veronica, Indah Kirana, dan Robbie Shine. Genderuwo termasuk salah satu mitos hantu yang terkenal di masyarakat Jawa kuno. Ia digambarkan sebagai sosok tinggi besar yang memiliki bulu hitam yang lebat seperti monyet. Genderuwo juga digambarkan memiliki sifat iseng yang suka mengganggu dan suka dengan perempuan kesepian. Nah, bagi para perempuan, jangan sampai kesepian ya. Nanti didatangi dia loh. Satu lagi nih, film Bangsal 13 yang menampilkan Luna Maya dan Endita dirilis pada tahun 2004. Film ini berlatar belakang bangsal angker bernomor 13 di suatu rumah sakit. Penampakan hantu dalam film tersebut adalah sosok suster ngesot yang memiliki tatapan yang menyeramkan. Makin menegangkan saja. Nah, pemirsa Hasanah, sudah ya cerita hantunya? Kita lihat yuk pandangan Islam akan sosok gaib tersebut. Di dalam agama rahmatan lil alamin ini, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengimani yang gaib dan meyakini keberadaannya. Dalam surat An-Nas jelas ditegaskan bahwa kita harus selalu berlindung kepada Allah SWT dari godaan jin dan setan yang terkutuk. Makhluk seperti jin dan setan ini adalah nyata dan ada. Mereka hadir di muka bumi untuk menggoda anak-anak Adam, umat Nabi Muhammad SAW, agar terlepas dari ajaran Islam dan menjadi orang yang musyrik dan tersesat. Na'udzubillah min zalik. Beberapa ulama mengatakan ada 3 pintu masuk setan untuk menggoda manusia, yaitu amarah, nafsu syahwat, dan rasa ragu yang menjerumuskan ke dalam ketakutan. Maka dari itu, sebagai umat muslim, kita diharamkan untuk takut akan segala muslihat dan tipu daya setan, apalagi menjadi sekutunya. Dalam surat Shot ayat 82 dan 83 dijelaskan, iblis akan terus menyesatkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat, kecuali mereka hamba-hamba Allah yang beriman. Mitos-mitos legenda dan penampakan hantu ini adalah salah satu contoh godaan setan. Mereka ingin menyerang keimanan kita melalui pintu teror rasa takut dan hawa nafsu, serta amarah. Uniknya di negeri yang mayoritas muslim ini, sosok hantu tersebut menjadi artis terkenal favorit dalam layar lebar. Dan pemirsa Hasanah, kami sajikan informasi berikutnya. Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai Rasul terakhir yang menyampai risalah Tauhid. Dakwah Rasulullah mendapat perlawanan dari kaum musyrikin Arab dan kabilah-kabilah Arab lainnya. Bahkan mereka melakukan kekerasan dan penindasan terhadap para pengikut Rasulullah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ketegangan antara kaum muslim dan kaum kafir makin memuncak dan peperangan makin sering terjadi. Untuk apa Rasulullah berperang? Dan bagaimana syariat Islam mengatur etika dalam peperangan? Perang didefinisikan sebagai jihad di jalan Allah. Namun, kata jihad yang terdapat dalam ayat-ayat yang diturunkan di Mekah memiliki makna lain. Misalkan dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Sedangkan kata jihad yang berarti perang terdapat dalam ayat-ayat setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dalam Al-Quran terdapat 26 kata yang bermakna perang. Misalnya dalam An-Nisa, tidaklah sama antara mukmin yang duduk tidak ikut berperang yang tidak memiliki uzur dengan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk 1 derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik dan Allah melebihkan orang-orang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Kemuliaan orang yang berperang karena Allah tidak diragukan lagi. Jika ia gugur di medan tempur, tidak perlu dikafani dan dimandikan. Ia bisa langsung dimakamkan dan dijamin masuk surga. Namun di tengah situasi yang aman, umat Islam tidak sedang dalam ancaman perang, kata Nabi masih ada jihad lain yang tak kalah utamanya. Nabi pernah bersabda setelah kembali dari medan perang. Kita baru saja kembali dari medan perang kecil menuju medan perang yang lebih besar, yaitu melawan hawa nafsu. Hadis keutamaan memerangi hawa nafsu meskipun dipandang sebagai doif atau lemah.
Tapi hadis ini kerap digunakan untuk mengajak umat menyucikan diri dari berbagai penyakit hati yang akan merusak kualitas ibadah. Jihad dalam artian perang menjadi pilihan bagi Rasulullah tatkala tidak ada pilihan lain. Namun Rasulullah selalu memilih jalan damai lebih dulu sebagaimana firman Allah. Tetapi jika mereka condong pada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rasulullah mendapat izin dari Allah untuk perang ketika umat Islam dizolimi seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hajj. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Ketika keputusannya berperang, Rasulullah selalu mengingatkan etika pada pasukannya. Dan inilah beberapa etika perang yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan sunnah Rasul. Jangan membunuh orang yang tidak memerangi seperti anak-anak, wanita, dan penghuni rumah ibadah. Jangan berlebih-lebihan ketika membunuh dan dilarang mencincang musuh. Pasukan Islam dilarang membunuh musuh yang menyerah dan harus memperlakukan tawanan dengan baik. Jika musuh memberi tawanan damai, harus segera menerimanya. Selain itu, dalam berperang juga dilarang untuk merobohkan dan membakar bangunan. Dilarang pula menebang pohon dan merusak tanaman. Inilah etika yang menunjukkan betapa agung akhlak Rasulullah. Jangan lewatkan informasi berikutnya karena Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan kembali. Perang Badar adalah perang besar pertama yang dilakukan kaum muslimin. Terjadi pada 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Meski jumlah pasukan Islam lebih kecil dibanding kekuatan musuh, tapi Allah memberi pertolongan hingga kaum muslim berhasil memenangkan pertempuran. Pasukan Nabi hanya berjumlah sekitar 300 orang, sementara pasukan Quraisy berkekuatan lebih dari 1.000 orang. Pasukan Nabi saat tiba di sumur Badar yang berada setelah timur lembah Yalyal langsung menempatkan pasukannya di kawasan ini. Sementara sumur-sumur lain sengaja ditimbun sebagai strategi untuk melemahkan kekuatan musuh. Pertempuran diawali dengan majunya para pemimpin pasukan untuk perang tanding. Dari pasukan Muslim, Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Ubaidah bin Haris dipercaya Nabi untuk berduel dengan musuh. Dalam pertarungan ini, ketiga pejuang ini berhasil membunuh kaum kafir meskipun Ubaidah terluka parah. Setelah itu, kedua pasukan saling berhadapan dan bertempur. Meskipun pasukan Quraisy berjumlah lebih banyak, tapi mereka kalah mental hingga kekuatannya tercerai-berai dan banyak yang melarikan diri. Menurut data sejarah, dari pihak Quraisy tercatat 70 orang yang tewas dan 70 orang yang tertawan. Sementara korban yang syahid dari pasukan Muslim berjumlah 14 orang. Dalam Perang Badar, tokoh Quraisy Amr bin Hisham yang dijuluki Abu Jahal tewas. Kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar meninggalkan dendam yang mendalam. Dalam tradisi Arab, kerabat dari korban yang terbunuh akan terpanggil menuntut balas. Sementara bagi umat Islam, kemenangan Perang Badar begitu sangat dinantikan untuk menunjukkan bukti pada masyarakat Arab telah muncul kekuatan baru yang dipimpin Rasulullah. Sejak itu, berbagai suku Arab banyak yang memeluk agama Islam. Perang Badar termasuk perang yang secara eksplisit disebut dalam Al-Quran, bahwa Allah membantu kaum muslim dengan 3.000 malaikat sehingga memenangkan pertempuran. Inilah kabar gembira Allah bagi orang-orang yang beriman untuk selalu bertawakal dan bersyukur atas segala nikmatnya. Dendam kaum Quraisy akibat kekalahan Perang Badar belum hilang. Tidak sampai setahun dari Perang Badar, pasukan Quraisy mempersiapkan kekuatan hingga 3.000 pasukan. Sementara pasukan Muslim hanya berjumlah 1.000 orang. Di tengah jalan, Abdullah Ubay, seorang munafik, juga berkhianat dan membujuk kaum Muslim untuk kembali ke Madinah sehingga sepertiga pasukan mundur dari medan tempur. Peperangan ini terjadi di Gunung Uhud. Pasukan Muslim mengalami kekalahan. Ratusan pasukan Nabi mati syahid, bahkan Nabi pun terluka parah hingga giginya tanggal. Para syuhada dimakamkan di Gunung Uhud tanpa batu nisan. Hanya makam Hamzah bin Abi Thalib yang ditandai nisan. Hamzah yang dijuluki singa Allah ini wafat ditembus tombak Wahsy bin Harb, seorang budak yang ditugaskan secara khusus oleh Hindun untuk membunuh Hamzah. Hindun begitu dendam karena dua saudaranya tewas dalam Perang Badar. Belum puas dengan kematian Hamzah, Hindun mencabik-cabik tubuh paman Nabi ini kemudian memakan hatinya.
Perang Uhud yang diawali perang tanding ini awalnya dimenangkan oleh kaum muslim. Tantangan Abu Talhah, jagoan perang dari Quraisy, dilawan Ali bin Abi Thalib. Hanya satu kali sabetan, Sayyidina Ali berhasil merubuhkan Abu Talhah. Begitu juga dengan Abu Sa'ad yang tewas di tangan keponakan Rasul ini. Sedangkan Hamzah berhasil membunuh Utsman bin Talhah dalam duel adu pedang. Setelah tewas, jagoan perang kaum Quraisy, mental pasukan kaum musyrik yang dipimpin Abu Sufyan mulai lemah. Banyak pasukan yang melarikan diri. Melihat musuh mundur, pasukan pemanah yang ditempatkan di bukit tergoda turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Padahal pasukan pemanah sudah diamati oleh Rasul untuk tidak meninggalkan posisi. Pasukan berkuda Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid lalu berputar ke balik bukit yang ditinggalkan para pemanah. Situasi pun mulai berubah drastis. Pasukan muslim terkepung dari arah depan dan belakang. Sementara di samping kanan kiri terhalang bukit. Inilah perang yang menewaskan banyak tentara muslim. Kekalahan pasukan muslim ini akibat tidak disiplin dan melanggar perintah Nabi karena tergoda oleh wanita dan harta rampasan. Kisah ini dijelaskan dalam surat Ali Imran. Akibat tidak peduli dengan perintah Nabi Muhammad dan mengejar wanita-wanita Quraisy, Allah membiarkan kaum Quraisy untuk mengalahkan pasukan Islam. Perang Ahzab terjadi pada tahun keempat Hijriah. Perang diawali dari kaum Yahudi yang memprovokasi kaum kafir Quraisy untuk bersatu menumpas kaum muslimin di Madinah. Padahal mereka sudah terikat dalam perjanjian damai dengan Rasulullah. Persekutuan kabilah-kabilah Arab dengan kaum Yahudi ini berhasil mengumpulkan lebih dari 30.000 pasukan. Perang ini disebut juga Perang Kandak atau Perang Parit karena untuk menghadapi musuh, kaum muslim menggali parit. Inilah strategi pertahanan yang diusulkan Salman Al-Farisi. Nabi sendiri ikut dalam penggalian parit. Sementara banyak orang munafik yang pura-pura lemas atau meninggalkan tugas tanpa izin Rasul. Sehingga Allah memberi peringatan dalam surat An-Nur. Sesungguhnya yang sebenar-benarnya mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila mereka bersama-sama Rasulullah dalam segala urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Strategi perang parit ini berhasil menahan serangan kaum musyrikin. Sebagian besar terpaksa berkemah di sekitar parit. Sementara beberapa yang menyeberang parit berhasil dicegat dan dilumpuhkan oleh pasukan muslim. Allah memberi kemenangan dalam perang Ahzab ini tanpa melalui pertempuran. Pasukan musuh berhasil dicerai-beraikan oleh Nu'aim bin Mas'ud, kaum musyrik Quraisy yang kala itu menghadap Nabi untuk bersyahadat. Ia berhasil mengadu domba kabilah-kabilah Arab sehingga saling curiga. Dan di malam hari Allah mengirim angin topan dengan dingin mencekam yang telah mengobrak-abrik perkemahan pasukan Quraisy dan Yahudi. Perang lainnya yang besar adalah Perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi pada tahun 629 Masehi atau tahun ke-7 Hijriah. Khaybar adalah daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi dari Bani Qunaidah dan Bani Nadir. Mereka tinggal di daerah bagian timur laut semenanjung Arab ini setelah diusir oleh Rasulullah karena melanggar perjanjian damai Hudaibiyah. Meski sudah disepakati gencatan senjata selama 10 tahun, tapi kaum Yahudi tak pernah berhenti melampiaskan dendamnya pada Nabi dan kaum muslimin. Benteng Khaybar memiliki sistem pertahanan berlapis. Saat pasukan dikomando Abu Bakar, pasukan muslim gagal menembus benteng Khaybar. Begitu pula saat pasukan dipimpin Umar bin Khattab. Pasukan Nabi baru berhasil mendobrak benteng Khaybar saat pasukan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Pasukan Islam berhasil menguasai benteng demi benteng. Nabi Muhammad memerintah pasukannya untuk tetap melindungi kaum Yahudi dan kekayaannya. Mereka diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sepanjang mengikuti garis kepemimpinan Rasulullah. Allah memberi kabar gembira bagi kaum muslimin karena akan mendapat harta rampasan dalam perang Khaybar ini sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam surat Al-Fat ayat 10. Setelah perang Khaybar, kemenangan umat Islam makin mendekat. Nabi berhasil menaklukkan dan menguasai kota Mekah pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Inilah Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah yang menjadi momentum penting kemenangan umat Islam dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.